Bermula ya dari kerajaan Kediri di bawah kekuasaan Prabu Aji Pamoso, yang konon Prabu ini sangat sakti mandraguna pemirsa. Ia berebut pengaruh yaitu dengan Maharsi Kano ya. Akibatnya Maharsi Kano itu harus terusir dari kerajaan Kediri pemirsa. Ia meninggalkan istana hingga akhirnya sampai di pantai selatan Pulau Jawa. Pantai inilah ya yang sekarang dikenal sebagai Cilacap. Di tepi pantai inilah ia melakukan tapa ya, atau bertapa. Prabu Aji Pamoso itu terus mencari lawannya pemirsa. Ia rupanya takkan pernah puas jika belum menemui Maharsi Kano. Setelah sekian lama mencari, Maharsi Kano berhasil ditemukan ketika masih dalam keadaan bertapa ya di pinggir pantai Cilacap tadi. Prabu Aji Pamoso bermaksud langsung menghabisinya pemirsa. Namun saat itu juga jasad Maharsi Kano menghilangnya jasad Maharsi Kano tadi diiringi dengan suara gemuruh dan angin ribut yang sangat menakutkan. Ternyata suara menakutkan ini berasal dari seekor naga laut yang sangat besar sekali dan sangat ganas. Naga itu murka dan seakan-akan ingin memakan mentah-mentah Prabu Aji Pamoso tadi. Ketika melihat kemunculan sang naga ya dengan sigap, Raja Sakti itu kemudian melepaskan anak panahnya. Anak panah ini tepat mengenai sang naga laut tadi saat mulutnya itu sedang terbuka ya. Seketika itu si naga itu mati dan kemudian musnah. Setelah sang naga laut itu musnah atau mati, kemudian muncul seberkas cahaya kehijauan ya dari timur. Cahaya itu berjalan di atas air ya pemirsa, dan rupanya berasal dari seorang tubuh seorang wanita yang sangat cantik sekali. Ia mengucapkan terima kasih ya kepada Prabu Aji Pamoso tadi karena telah membebaskan dirinya dari kutukan dewa yang sudah ratusan tahun lamanya mendera wanita itu ya pemirsa. Wanita itu bernama Dewi Wasowati. Nah, keduanya kemudian saling jatuh cinta hingga konon terjadilah hubungan intim di dalam sebuah perahu kecil pemirsa. Setelah itu mereka berpisah ya. Namun sebelum berpisah, Dewi Wasowati itu memberi sebuah cindera mata berupa sekuntum bunga ya. Ini adalah cangkok Wijaya Kusuma yang tidak akan Paduka temukan di alam nyata. Siapa yang bisa memiliki cangkok Wijaya Kusuma ini akan menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa, kata Dewi Wasowati. Peristiwa penyerahan cangkok Wijaya Kusuma ini konon berlangsung di Pulau Karang ya, yang kemudian pulau ini diberi nama Pulau Nusa Kembangan, yang artinya pulau tempat menyerahkan bunga atau kembang ya. Lama-kelamaan ucapan itu berganti menjadi Nusa Kambangan. Setelah menyerahkan cangkok Wijaya Kusuma ya, Dewi Wasowati lenyap dari pandangan mata pemirsa. Kemudian Prabu Aji Pamoso kembali mengayuh sampannya menuju pantai Cilacap. Sayangnya karena ombak yang sangat besar, perjalanan ini tidak berjalan mulus ya pemirsa. Bahkan cangkok Wijaya Kusuma itu jatuh ke laut dan gagal dibawa pulang ke Kediri. Bunga ini kemudian terbawa ombak dan terdampar ya di Pulau Badung atau Pulau Wijaya Kusuma. Seiring berjalannya waktu, bunga itu tumbuh di Pulau Karang hingga Nusa Kambangan sekarang ini. Umurnya itu sudah ratusan
ketinggian 3 meter saja. Tumbuhan ini mirip bonsai dengan akar yang mencengkram bebatuan. Di alam spiritual, untuk mendekati pohon bunga ini sangatlah sulit ya, karena selain auranya yang sangat kuat sekali, bunga ini juga konon dijaga berbagai binatang, terutama berbagai jenis ular. Yang menjadi pemimpinnya adalah seekor ular yang disebut dengan puspa kacang kuning ya. Yang besar ular ini konon seperti pohon kelapa. Anehnya ular ini bertanduk ya. Siapapun yang mendekatinya pasti akan tersengat aura bisa tersebut. Sementara itu, hubungan badan antara Dewi Wasowati dan Prabu Aji Pamoso yang hanya sesaat itu ternyata telah menumbuhkan benih ya dalam rahim Dewi Wasowati tersebut. Setelah pertemuan itu, sang Dewi pun mendirikan sebuah kerajaan di sebuah pulau di dekat Nusa Kambangan. Karena saat mendirikan kerajaan Dewi Wasowati di perutnya itu ada benihnya, maka pulau itu kemudian diberi nama Nusa Pawinihan atau Nusa Tembini, dan kerajaannya itu pun diberi nama dengan Kerajaan Nusa Tembini. Dewi Wasowati merupakan cikal bakal dinasti Nusa Tembini yang kerajaannya itu pernah ada dan sebagaimana termasuk dalam Babat Pasir dan Babat Nusa Tembini. Dewi Wasowati ini sering disebut dengan Dewi Laut, Sang Hyang Ayu, Dewi Angin-Angin. Sedang keturunannya ya Retno Dewi Sri Wulan atau Ratu Retno Dewi Brahtarara juga terkenal dengan sebutan Ratu Handorowati yang berwujud berpakaian putih kemudian naik kuda ya. Konon ia pernah melakukan kudeta di kekuasaan Laut Selatan atau Laut Kidul. Ratu Retno Dewi Brahtarara itu yang dianggap beraliran hitam sering disebut Ratu Balorong pemirsa, atau terkenal dengan nama Nyi Blorong. Karena itulah ada dua kubu kekuasaan di Keraton Lelembut Laut Kidul ya, yakni kekuatan White Magic dan kekuatan Black Magic. Dan dimanapun tempatnya, kedua kubu ini akan saling tarik-menarik untuk suatu kepentingan. Bunga Wijaya milik Dewi Wasowati merupakan bunga kayangan Jonggring Saloko. Bunga ini merupakan simbol kesucian pemirsa. Meski wilayah Nusa Kambangan ya yang sebagian besar telah dikuasai Ratu Blorong, namun di Pulau Wijaya Kusuma ini intinya tak tersentuh. Ada juga mitos Wijaya Kusuma yang dijamin bakal membuat pemilik rumah merinding ketakutan. Kenapa? Bunga malam ini dipercaya sebagai tanaman hias kesayangan Ratu Selatan atau Nyi Roro Kidul ya, sosok mistis penguasa pantai selatan. Masyarakat Jawa itu sangat percaya. Bukan cuma itu, di Cilacap, Jawa Tengah, Wijaya Kusuma merupakan bunga gaib yang asal-usulnya dipenuhi oleh ilmu gaib. Bunga Wijaya Kusuma ini juga sering dibuat atau dipakai untuk pelengkap dari sesajen. Legenda mistis Nyi Roro Kidul itu menceritakan seorang putri yang mengasingkan diri ke pantai selatan untuk menghindari pernikahan yang tidak ia inginkan atau semacam perjodohan. Nah, kemudian untuk menghilangkan rasa stres wanita itu, kemudian wanita itu pergi ke pantai selatan dan mencoba untuk bunuh diri dengan langsung terjun ke dalam laut dan konon menikah dengan sosok gaib. Anak dari kedua pasangan tersebut dikabarkan cacat dan sosoknya digambarkan sebagai kelopak bunga Wijaya Kusuma. Tahukah bunga unik dan langka yang cukup banyak ditemui di Indonesia? Yang menjadikan bunga kejayaan nama lain dari bunga Wijaya Kusuma ini langka bukan karena tanaman yang sulit didapat, tetapi kesempatan untuk menyaksikan bunga ini yang mekar begitu langka.
Majapahit di masa silam. Dalam budaya Keraton Yogyakarta dan Surakarta, calon raja yang baru diharuskan memetik bunga Wijayakusuma yang mekar sebelum naik tahta. Raja yang berhasil mendapatkannya diyakini akan membawa kejayaan bagi kerajaan yang dipimpin kelak. Bahkan konon seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Selo mengaku kalau pada tahun 1970 yang lalu pernah diminta oleh Pak Harto untuk menanam bunga Wijayakusuma di Istana Negara yang diambil Sujono dari Pulau Nusa Kambangan. Tujuannya agar pada tahun 1973 Pak Harto kembali terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia.